Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istinja'i ing dalam nerangake istinja wa adabi qadil hajati lan pira-pira tata kramane nekani hajat. Iake. Wal istinja utai istinja wa huwa utai istinja min najautu syai'a iku saking lafat najautu syai'a. Najautu megot sapa ingsun asyai'a ing suwi-wiji ai kotok tu tegese megot sapa ingsun ku ing syai'. Faka'annal mustanjiya mongko kaya temen setune wong kang istinja ya kutu iku megot sapa istinja bihi kal mustanji bihi kelawan istinja al adha ing piloro an nafsihi saking awak dhewene mustanji. Wajibun iku wajib min khurujil bauli saking metune uyuh wal ghaiti lantai. Bil ma'i kelawan banyu awil hajari utawa watu. Kata-kata awil hajar itu awalnya faedahnya litakhir, disuruh milih. Boleh dengan air, boleh dengan batu, walaupun ada air, sah-sah saja. Walaupun kenyataannya kalau istinja dengan batu tidak bisa menghilangkan asarnya najis, tapi tetap sah istinja dengan batu walaupun ada air. Tapi yang afdal pakai air. Wa malan perkara fi maknahu kang ing dalem maknane hajar bayane mamo mingkul lijamidin saking saben-saben perkara kang atos tahirin kang suci qaliin kang jabal ghairi muhtaramin kang ora den mulyaake. Walakinnal afdalu tetapi ne utai kang luwih utama iku ayastanjia yen to istinja sapa wong awalan ing dalem kawitane bilah jari kelawan pira-pira watu tumayudiu nuli ngetotake sapa wong ha ing ahjar tanian hale ambal kabeng bindo bil ma'i kelawan banyu. Wal wajibu tai kang wajib salatu masahatin iku telu pira-pira usaban walau bi salasati atrofi hajarin senajan iku kelawan telu pira-pira pucuke watu wahidin kang siji. Wa yajuzulan menang apa ayat tasira yen tong ringkes sapa mustanji wong kang istinja alal ma'i ing atase banyu au ala salasati ahjarin utawa ing atase telu pira-pira watu yan ko kang suci bihinna kelawan salah satu ahjar al mahallu apa panggonan najis in hasala lamun hasil apa alin ko bersih biha kelawan salah satu ahjar wa ilalan lamun ora zadah mengko nambahi sopung alaiha ing atase salah satu ahjar hatta yan ko sehingga suci apa mahal. Wa yusanulan den sunake ba'da dalika ing dalam sabatane mengkono-mengkono kang tinutur atas lisu apa ngaping teloni fa iza arada mengko ing dalam nalikane ngarepake sapa wong al iktisara ing ringkas ala hadhihi ing atase salah suwijine ma wal hajar al ma'u mengko banyu afdalu iku luwih utama li'annahu krana teman sedune ma yuzilu iku ngilangi apa ma'ainan najasati ing kahanane najis wa asariha lan labete najis wa asaraha lan labete najis wa syartu ijza'il istinja'i utawi syarat kecukupane istinja hajari kelawan watu iku ala yajifa yen to durung garing al kharij apa perkara kang metu an najisu kang najis wala yantakilalan yen to ora pindah apa najis an mahali furujihi saking panggonan metune najis wala yatra'alan ora sapa anyar alaihi ngatase najis najisun apa najis akharu kang meneh ajnabiyun kang liya anhu saking najis fa inin tanpa mongko lamun sepi apa syartun syarat min dalika saking mengkono-mengkono kang tinutur ayana mongko dadi tertentu al ma'u apa banyu istinja ya. Istinja ini adalah salah satu nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan istinja ini kita bisa mengeluarkan semua sesuatu yang membuat sakit badan. Yaitu berupa air besar maupun air kecil. Kalau itu dibiarkan maka akan timbul sakit di badan. Sehingga ketika kita keluar disunahkan kita untuk kembali suci sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga istinja itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Adapun cara istinja yang paling bagus itu adalah dengan menggunakan batu, kemudian diakhiri dengan menggunakan air. Jadi sebelumnya kita menggunakan air disunahkan menyiapkan dulu batunya plus menyiapkan airnya. Itu kalau memang bisa, kalau tidak bisa cukup dengan air. Kalau pada kenyataan WC zaman dahulu sama sekarang itu beda. Kalau WC zaman dahulu itu hanya atap satir-satir samping lah. Dan lantainya tidak ada istilah lantai kan begitu kan. Jadi kalau menggunakan batu kayaknya tidak terlalu repot lah. Habis dipakai seandainya dibuang itu langsung bisa keluar dari tempat mahal WC-nya. Tapi kalau sekarang pakai batu kayaknya ribet juga ya. Harus bawa setelah istinja. Ya, bawa keluar batunya. Kalau tidak penuh nanti hamamnya ya. Penuh dengan batu. Nah, di situ. Tapi kalau kita menjalankan sunnah tidak apa-apa. Dengan sunnah itu lebih bagus. Jadi batu dulu kemudian dengan air. Kalau mau milih salah satu boleh, batu tok boleh, kemudian air tok juga boleh. Kalau milih salah satu yang paling afdal menggunakan air karena air bisa menghilangkan najisnya, airnya juga menghilangkan bekas-bekas najisnya. Tapi kalau kita menggunakan batu boleh, syaratnya satu yang digunakan batunya suci, yang kedua keras, yang ketiga bisa menghilangkan najis, ya kan? Yang keempat, dia tidak dimuliakan. Tidak harus tertentu batu, pakai tanah liat boleh, asal keras. Ya kan? Asal keras. Pakai rumput boleh, walaupun rumput ini jadi makanan ya, tapi makanan binatang boleh, tidak apa-apa pakai rumput. Asal dia sifatnya bisa menghilangkan. Gitu ya. Minimal 3 kali usapan. Kalau ini jalan belakang, usapan pertama dari sini ke sini, buang. Terus habis itu dari sini ke sini, buang. Habis itu dari bawah ke atas, buang 3. Asal sudah bersih, halas. Kalau belum, maka tambahi terus. Sampai berapa sudah? Itu tambahi lagi. Tambahi 3 lagi, 6. Kok ternyata sudah bersih, nah 1 lagi tambahi Itu. Alas, itu caranya istinja pakai batu sampai bersih. Kemudian syaratnya istinja pakai batu lagi untuk najisnya najisnya tidak pindah tempat. Istilahnya tidak mentret ya. Kalau mentret jangan. Ya. Kalau mentret wajib pakai air. Caranya membersihkan soalnya sulit. Yang kedua, najisnya belum kering. Kalau najisnya sudah kering, harus pakai air. Harus pakai air. Masa sampai kering? Kan bisa juga kalau di padang pasir. Ya kan? Kalau qaudil hajahnya siang hari panasnya luar biasa, ya kan? Sebentar kering kan? Nah, di situ. Yang nomor 3, tadi syaratnya apa tadi? Harus apa tadi? Yang nomor 3, belum kering tidak kedatangan najis yang lain. Kalau syarat itu tidak ditetapi, maka wajib menggunakan air. Wa yastanibu lan ngedoi wujuban kelawan wajib sapa qaudil hajati wong kang qaudil hajah istiqbal al qiblati ing madhep kiblat al ana ing dalam saiki. Wahia utawi kiblat al Ka'bah iku Ka'bah. Wastidbaruha lan ngungkuri Ka'bah fi sakhra'i ing dalem ora-ora. Ilam yakun lamun ora ana bainahu ing dalem antarane wong wa bainal kiblati lan ing dalem antarane kiblat satirun apa tutup. Au kana utawa ana apa satir walam yablu hali ora tumeka apa satir sulusai zirain ing rong pertelone zira. Au balagha utawa tumeka apa satir huma ing salat sulusai zirain wa ba'dalan aduh apa satir anhu saking wong aksara halil wa akeh min salasati adruin saking telu pira-pira zira fi zira'il adami kelawan zirae anak Adam kama kaya perkara kala kang ngendika ing mas apa ba'dhum sebagainya ulama wal bunyanu utai bangunan fi hada ing dalem iki kasakra iko ya ora-ora bisyarti kelawan syarat al-mazkuri kang den tutur ilal binaa kejaba bangunan al-mu'adda kang den kawesake li qada'il hajati krana nekani hajat
Fala hurmata mengko ora ana jinis keharaman iku maujudih ing dalam bina mutlakon kelawan mutlak wa jalan kejaba bi qaulina kelawan dawa ingsun al-ana ing dalem saiki apa ma perkara kana kang ana apa ma kiblatan iku kiblat awalan ing dalem kawitane ka Baitul Maqdis ka Baitul Maqdis fastiqbaluhu mengko utawi madhep ma wa baruhu lan ngukuri ma makruhun iku den makruh orang yang buang air besar maupun kecil qadil hajah wajib hukumnya untuk tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kata-kata menghadap itu tidak dilihat dari segi dia buang airnya besar atau kecil, bukan. Tapi dilihat dari wajahnya aja. Kalau dia menghadap dengan mukanya berarti menghadap kiblat. Kalau dia menghadap ke timur berarti membelakangi kiblat. Menghadap atau membelakangi itu hukumnya sama-sama haram. Dengan syarat satu, dia melakukan itu di tempat yang lapang, tidak ada tutup, tidak ada satir yang antara dia dengan kiblat. Jadi los, walaupun sana nanti ada satir, kita di Indonesia kok ini, nanti sana ada bangunan tingkat sana Jakarta, misalnya yang menghalang enggak dari pandangan kita ke kiblat itu loh. Nah itu kalau tanpa ada bangunan seperti di tanah lapang, kalau di hutan mah banyak pohon-pohon ya, itu tidak sampai haram. Yang tanah lapang gitu, itu haram. Yang pertama. Atau ada satirnya, tapi satirnya terlalu pendek, cuman 2/3 zero, kurang lebih 30 cm. Jarak dia sama satirnya sampai 1,5 meter atau 3 zero. Ini sama aja tidak ada bangunan kalau gini caranya, tidak ada satir. Wong satirnya tingginya cuman 30 cm, jaraknya 1,5 meter. Kita duduk di sini sama aja kelihatan sana, ya kan? Nah, di sini artinya tadi al-bunyan fi apa tadi fi kasakhra fi hadza kasarha bi syarti al-madhkur. Jadi bangunan yang semacam ini dianggap tidak ada wis sama aja dengan di tanah lapang. Paham ya? Di situ. Nah, kecuali kalau di dalam bangunan memang disediakan untuk qadil hajah dan ada tutupnya. Namanya bangunan pasti ada tutupnya kan? Kalau itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tidak ada hukum haram. Cuman ada hukum makruh. Sunnahnya tetap tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Sunnahnya. Itu aja ya. Alah, terusnya lagi. Wayat-tani bulan ngedoi saadaban kelawan tata krama sapa qadil hajati wong kang nekani hajat al baula ing uyo wal ghaitalan ghaid fil ma'ing dalam banyu arraqiti kang meneng amal jari anapun utai banyu kang milih fayukrahu mangko den makruhake apa al jari fil qalili ing apa mau qadil hajah fil qalili ing dalam sithik minggu saking al jari sunal kasiri ora kang akeh lakinal aula tetapi nek kang luwih utama istinabuhu iku ngedoi baul utawa al kasir wa bahasalan bahas sapa Nawawi Imam Nawawi tahrimau ing harame qadil hajah fil qalili ing dalem kang sithik jarian iku hale mlaku aura kidan utawa meneng wayastani bulan ngedoi aizan halih mali al basapa qadil hajah al-aidan halim mali al-baula ing baul wal ghaita lan wa tasajarati ing dalam ngisor-ngisore wit al-musmirati kang biasa wa waqta samari ing dalam wektune wa ghairahu lan liyane waqtu samar wa yastani bulan ngedai sapa qadil hadama ing perkara kira kang den tutur apa ma fitariki ing dalam dalan al-masluki kang den lewati linasi kedue menungso wa fi maudhi'i lan ing dalam panggonan kang au kang adem saifan ing dalam waktu ketika fi maudhi'i samsilan ing dalam panggonan panas citaan ing dalam waktu rendeng wa fi sakbilan ing dalam leng fil ardi ing dalam bumi wa huwa taisakab anasilu iku golongan kang temurun al mustatiru kang bunder walau sakbi utawi lafate sakab sakitun iku kukur fi batinu sakil matni ing dalam sebagiane tulodo matan. Nah, ini masalah sunnah ya, sunnahnya kita ini kalau baul atau qadil hajah jangan di air. Apalagi kalau malam ya, makruhnya kuat karena air itu kalau malam tempatnya jin. Air itu kalau malam tempatnya
tempatnya jin. Jadi makruh. Jadi jangan heran kalau di hammam disuruh baca doa karena itu tempatnya dia. Sebenarnya seperti itu. Itu air ya. Kalau malam itu tempatnya jin. Jadi disuruh menjauhi biar nanti takutnya kita buang air besar, buang air kecil di air pas kena jin lagi tidur atau lagi duduk-duduk santai dikencingin kan marah dia kan. Menghormati jangan sampai daripada nanti dia marah ganggu kita, ya kan? Yang salah siapa nantinya? Kan kita sendiri kan? Itu maka agama mengatur sampai segitunya ya. Kemudian kalau airnya sedikit itu haram dikencingi kalau airnya menggenang. Kenapa? Karena airnya nanti jadi rusak, najis kan? Padahal air itu anugerah dari Allah. Coba tidak ada air kita tidak bisa bayangkan kan? Dunia hancur ini, tidak ada air. Nah begitu. Tapi kalau airnya mengalir, itu boleh tapi makruh. Kenapa? Karena air yang mengalir itu yang menjadi najis yang kena aja. Ini air mengalir di sini, set. Ini kita kencing di sini, set. Yang ke sini mengalir ini najis yang kena kencing. Setelah kencing berhenti, yang sininya sudah suci lagi. Tidak ada istilah nyetrum sana ini. Tidak ada ya. Karena mengalir, tidak ada istilah nyetrum ke sana, tidak ada. Jadi yang kena ya nanti tadi yang kena itu. Tapi walaupun begitu hukumnya masih makruh. Tapi kalau banyak sungai, mandi sekalian kencing dalamnya, ya apa-apa. Lah malu, ya apa ya kan? Nah itu boleh, tidak apa-apa. Tidak sampai makruh karena airnya banyak, tidak menjadi najis karena dikencingi. Ya. Kemudian di antara akhlaknya lagi jangan berkencing di bawah pohon yang sedang berbuah, yang sekiranya buahnya biasa dimakan oleh manusia. Kenapa? Ya alasannya banyak. Otomatis kalau pohon itu berbuah kan otomatis banyak orang datang kan, baik itu pemiliknya atau siapa. Nanti akan terganggu dengan bau kencingnya dia. Atau kalau sampai ini buahnya jatuh, pok kena di kencingnya terus dimakan orang kan kasihan juga kan. Nah, itu alasannya makruhnya biar tidak menyakiti orang lain. Kemudian diantaranya lagi jangan kencing di jalan yang suka dilalui orang. Makruh juga. Kalau orang sekarang kan malah dibuat nulis kencingnya. Iya kan? Di aspal-aspal. Iya, anak yang begadang malam-malam yang tidak ngerti akhlak kan gitu kan. Jadi dia kencingnya di jalan sambil dibuat nulis. Apa gitu. Dengan air kencing. Sampai pagi masih gitu kalau musim kemarau. Nah, gitu itu makruh ya. Makruh. Karena itu menyakiti orang lain. Atau di tempat yang teduh. Biasanya dibuat berteduh manusia. Halte bis kencingi. Makruh ya. Menyakiti orang lain. Pagi harinya, siang harinya dibuat jualan pedagang kaki lima. Malam majelis itu kencing gitu pisahan. Nah ini makruh. Nah itu tidak punya adab itu namanya ya. Nah di situ. Atau di tempat yang panas biasa untuk menghangatkan badan orang dikencingi sama dia. Makruh juga boy alasannya idzak lil ghair, idzak linnas, menyakiti orang lain, menyakitin manusia. Wa bisa di dalam lubang dalam bumi ini kan kalau kita kencingi karena tidak ada lubang kecuali biasanya di situ pasti ada binatang-binatang yang lemah, misal semut, misal apa lagi ya, kayak mungkin cacing atau mungkin apa yang bagian dorongi kotoran gitu kan sembunyinya di situ-situ kan. Nah itu kalau kita kencingi bisa matikan nanti kalau ada. Ada pendapat yang lain karena itu lubang itu adalah tempat sembunyinya jin di siang hari. Jadi kalau kita kencingi, kalau kencing malam hari di lubang kan tidak mungkin kelihatan kan ya. Kencing di lubang kan mesti siang hari kan. Itu tempat istirahatnya jin. Ya nanti kalau pas ada jinnya kan kasihan dia enak-enak tidur dikencingi. Ya apa kalau kita marah kan. Zamannya Rasul kan ada kan sampai Rasulullah mengeluarkan larangan itu. Ada satu sahabat kencing karena dia biar nanti tidak mercek kali ya. Ada lubang dia kencingi. Ternyata ada jinnya sampai dia mati dibunuh sama jin gara-gara ngencingi jin sampai dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yatakallamu lan ora ngomong sapa qadil hajjah adaban krana tata krama li ghairi daruratin kedue saliyane darurat. Fa'ile belakang sapa qadil hajjati. Alal bauli ngatasé baul wal ghaiti lan ghaid fa andaat mangko lamun narik apa darurat ilal kalami maring ngomong kaman kaya wong
ro'a kang ningali sapa man hayatan ing ula taksudu kang nejo sapa man insanan ing menungso lam yukrah mengko den makruhake apa al kalamu omongan hina izin ing dalem ari kalane mengkono kang tinutur wala istakbilulan ora madhep sapa wong asam saing srengenge wal qamara lan rembulan wala yastakbirulan ora ngumpuli sapa wong ma ing karone ayu prahu tegese den makruhake lahu kedue wong apa dalika mengkono kang tinutur hala qadai hajatihi ing dalam tingkah nekani hajate wong lakinan Nawawi tetapi ne utai Imam Nawawi Rawdhati ing dalam kitab Rawdhah Syarhil Muhadzab bilan dari kitab Muhadzab ola iku ngendika sinten Nawawi inasid baroha teman setune ngumpuri samas laisa ora ana ba istisbar wa bi makruhin iku kelawan makruh wa qala ngendika sinten Imam Nawawi Syarhil Wasiti ing dalam sari kitab Al-Wasit inna tarka istiqbalihima teman setune ninggal madhep sama wal qamar wasibari himalan ngungkuri sama wal qamar sawaun iku padha ae fayakunu mangko ana apa istiqbal wa istidbar mubahan iku nang waqalan dikasih Nawawi fitahqiq yang dalam kitab tahqiq inna karahat istiqbalihima teman setune kemakruhan madhep sama wal qamar la asla ora ana jenis dasar iku maujud laha kedue karoha wa qalu tede musannaf rupane do wala yastaqbillah garihi sakitun iku gugur fi batinu sakil matni ing dalam sebagiane tulodo matan sunnahnya lagi orang yang qatil hajah itu tidak berbicara sebenarnya tidak ada bicara semua perkara yang mengganggu konsentrasi qatil hajah itu hukumnya makruh. Misalnya, sekarang di WC biasanya orang-orang sambil rokokan ya. Sambil rokokan, makruh. Karena mengganggu konsentrasi keluarnya kotoran yang menjadi penyakit di badan. Kalau kita terlalu lama qatil hajah atau buang air kecil atau besar, itu menjadikan penyakit ambeien. Sehingga dimakruhkan qatil hajah mikrokok. Itu kan banyak orang tua asik katanya. Kata dia asik bikhoyal gitu ngalamun. Tuh ilhamnya di WC dukun itu. Kata makruh atau sambil baca Quran. Makruh karena ganggu konsentrasi mestinya dia fokus cepat keluar selesai berarti kelas. Jangan lama-lama itu mahalnya syayatin. Hammam itu tempatnya setan. Atau biar lebih cepat sambil sikat gigi. Makruh, padahal prosesnya lebih cepat qatil hajah fokus harus sikat gigi kan begitu daripada plus qatil hajah plus sikat gigi. Prosesnya lebih lama. Kenapa? Qatil hajahnya yang lama. Lah kalau qatil hajahnya sistem duduk tidak terlalu membuat cepat ambeien. Lah kalau sistemnya duduknya kayak ini loh kalau saya sekarang ya kayak kursi itu tidak lebih cepat kena ambeien kalau itu. Tapi kalau duduknya pakai kaki itu lebih cepat kena ambeien. Nah di situ itu hikmahnya sehingga dimakruhkan. Termasuk bicara ngomong-ngomong malah majelas amin dekennya. Ya apa kabar Bu? Qatil hajah apa majelas? Qatil hajah dulu majelasnya belakangan. Itu juga hayat juga gitu ya kan? Masa enak gitu. Hayat kan? Ya, itu alasan baulnya karena bisa menjadikan prosesnya lebih lama dan menjadikan penyakit ambeien. Kemudian makruh menghadap dan membelakangi matahari ataupun rembulan. Artinya ketika terbit dan terbenam. Ini kan sama aja menghadap kiblat, ya kan? Ketika terbenamnya kan begitu kan menghadap kiblat ini mungkin kata guru saya waktu saya tanyakan mungkin ini yang mengarang ini kan mata kiblatnya dia bukan menghadap ke barat kan? Menghadapnya ke utara. Pas yang ngarang kitabnya ini loh. Jadi pas matahari itu dari timur, tetap kalau matahari enggak dari utara, tetap timur ya kan? Nah, jadi antara arah matahari terbit atau terbenam dengan arah kiblat itu beda. Kalau di sini yang menghadap matahari itu hukumnya juga haram. Karena itu bukan mataharinya menghadapnya, karena itu bertepatan dengan menghadap kiblat. Gitu. Jadi artinya, lah kalau pas di atas kepala, ya ndak ada masuk bagaimana di atas kepala mau menghadap matahari. Nanti qatil hajah piye? Nek kencing piye ngencingi badan sendiri nantinya kan?
Artinya pas terbit sama terbenamnya matahari dan rembulan. Kalau di sini tetap haram karena itu satu arah dengan menghadap kiblat. Faslun